Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana cara melindungi dokumen kita, terutama dokumen PDF kita, supaya tidak bisa dengan gampangnya ditiru atau dibajak atau diakui oleh orang lain ketika dokumen-dokumen kita itu kita share ke dalam sosmed atau mungkin di blog kita di internet dan sebagainya. Nah, jadi ada kalanya kita misalnya membuat sebuah tulisan, kemudian kita convert menjadi PDF, kemudian kita share kepada orang lain. Nah, dokumen yang kita bikin dengan ide kita, jadi ide pribadi kita, dengan pengetahuan kita, dengan referensi tentunya, atau mungkin gagasan baru kita, kemudian kita share kepada orang lain atau kita bagikan melalui sosmed misalnya, atau mungkin melalui blog, atau mungkin melalui media-media lain. Dengan maksud kita mau membagi ilmu kepada orang lain. Nah, barangkali dan tentu saja ada beberapa person yang ketika mereka mendapatkan file-file kita itu, dokumen-dokumen kita itu, mereka dengan enaknya istilahnya copy paste ya. Jadi ada aktivitas copy paste. Dan mereka biasanya yang beberapa orang seperti itu, ada yang ya tinggal copy paste saja, tidak mencantumkan sumbernya atau tidak mencantumkan kita sebagai si pembuat dokumen itu. Nah, tentu saja ini akan merugikan kita karena di sana ada ide, mungkin ada ide baru, ada ide yang terbarukan yang kita keluarkan. Nah, sehingga di session ini kita akan belajar bagaimana mengamankan media kita itu dengan tool ya, dengan suatu tool yang bisa akhirnya PDF kita itu nanti tidak bisa di-copy. Jadi tidak bisa di-copy dan tidak bisa di-print. Walaupun ada beberapa tool yang bisa untuk membuka file-file yang telah kita proteksi ini, misalnya dengan tool secara online yang tersedia. Tetapi paling tidak ketika mereka mau membuka proteksi kita untuk bisa di-copy atau di-print, mereka ada usahanya terlebih dahulu. Dan biasanya mereka yang ada seperti ini ya, membuka proteksi ini ya ada dua kelompok, ada yang kelompok yang bertanggung jawab ataupun mereka yang tidak bertanggung jawab. Baik, yang pertama kita butuh aplikasi namanya PDF Advanced Editor. Jadi ini miliknya Foxit ya. Jadi software dari Foxit namanya Foxit Advanced PDF Editor ya. Foxit Advanced PDF Editor namanya. Nah, untuk itu kita akan install terlebih dahulu, dan untuk linknya nanti akan saya berikan di video yang lain. Jadi saya sudah mencantumkan link untuk download tool ini ya. Jadi ada tool ini, saya linkkan di video yang lain, nanti akan saya berikan keterangannya di sini. Jadi nanti bisa Anda buka video yang lain untuk memperoleh tool ini. Baik, pertama kita install terlebih dahulu Foxit Advanced PDF Editor. Saya sudah mempersiapkan filenya. Jadi tinggal klik saja, kita buka direktorinya, kemudian ada file application atau setupnya, kita double klik saja. Kita tunggu. Programnya cukup kecil sehingga tidak perlu memakan banyak waktu dalam menginstalnya. Nah, dalam instalasi itu nanti akan ada beberapa komputer atau laptop yang harus mengupgrade ya, harus mengupgrade Net Framework.
Jadi ketika instalasi ini ada beberapa laptop atau komputer yang dia harus upgrade ini. Nah, untuk mengupgrade-nya ini tergantung dari komputernya masing-masing. Jadi net framework yang dibutuhkan itu versi berapa? Mungkin ada yang 4,6, ada mungkin 3,5, atau mungkin net framework yang terbaru. Nah, kalau bertemu masalah seperti ini, jadi tidak usah khawatir, kita tinggal buka saja browsernya. Misalnya saya contohkan yang dibutuhkan adalah net framework versi 4,6 ya, kita tinggal ketik saja di sini download net framework 4,6 misalnya. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman download. Jadi kita download dari websitenya Microsoft, jadi yang resmi. Usahakan jangan download yang offline installer, karena setiap komputer itu punya nomor mesin berbeda-beda. Jadi usahakan jangan yang offline ya. Jadi cari yang official. Carilah yang official. Nah, yang ini. Jadi kita download yang official. Nanti kalau kita buka, ini hanya contoh ya, karena nanti versi dari net framework yang dibutuhkan dari komputer Anda itu berbeda-beda. Nah, kita install yang runtime ya, jangan yang developer tapi yang runtime saja. Jadi yang diinstal yang ini. Kita klik download, kemudian nanti dia akan download softwarenya kecil, kemudian kita jalankan saja, double klik, lalu biarkan komputer download. Jadi usahakan koneksinya bagus. Nah, ini kalau bertemu dengan masalah runtime. Kalau tidak, maka kita tinggal klik saja sampai selesai. Jadi ini beberapa additional icon, ini saya tidak perlu centang. Kalau Anda membutuhkan ya silahkan dicentang, tidak apa-apa karena opsional. Kemudian saya next saja dan install. Kita tunggu hingga proses selesai. Nah, cara ini juga saya tunjukkan di video di mana saya menempatkan link dari PDF editor ini. Nah, setelah selesai, jadi tidak perlu dijalankan dulu. Ini nggak usah dicentang ya. Jadi jangan dicentang, jangan dijalankan dulu ya. Jangan, karena kita harus memasukkan cracknya dulu. Jadi ini centangnya dibuang saja, lalu klik finish. Nah, langkah selanjutnya setelah instalasi, kita buka directory cracknya. Kemudian kita copy. Ini ada cracknya, kita copy saja, klik kanan copy. Lalu kita ke directory C, local disk C, kemudian kita buka program files x86. Lalu kita cari directory Foxit software. Kemudian kita buka Foxit Advanced PDF Editor dan kita klik kanan paste di sini. Nah, kita replace saja, kita tumpuk ya. Jadi yang sudah ada continue. Nah, selesai. Nah, kemudian setelah ada softwarenya, maka kita perlu file PDF. Jadi setelah toolnya ya, setelah tool Foxit Advanced PDF Editor telah terinstall, maka yang kedua kita membutuhkan file PDF-nya ya. Jadi kita siapkan dulu, ini adalah dokumen kita. Berarti dokumen ini adalah dokumen PDF yang masih bisa kita copy paste, bisa kita print, atau mungkin bisa diedit dengan tool-tool yang lain. Jadi ada PDF itu bisa diedit tulisannya. Nah, akan saya contohkan. Saya punya file PDF, ada dua contoh. Ini yang asli, saya buka dulu. Asli tidak bisa di-copy. Nah, ini misalnya saya blok, kemudian saya copy, klik kanan copy begitu. Kemudian saya paste di Microsoft Office Word misalnya. Kemudian saya paste di sini, maka bisa. Tetapi
ada satu contoh lagi yang sudah saya proteksi, nggak bisa di copy nama filenya, saya bedakan. Nah, yang ini ya, ini nggak bisa di copy. Kemudian saya blok tulisan saya, kemudian saya klik kanan dan menu kopinya, pilihan kopinya tidak ada. Dan kalau dilihat di atas itu icon printnya juga tidak aktif, berbeda dengan yang ini. Yang ini aktif, print. Kemudian file yang sudah diproteksi dia tidak aktif, karena memang kita menghendaki tidak bisa di copy dan tidak bisa di print. Dan file PDF yang telah di secure tadi itu ada tulisannya secured. Jadi kita pun tidak akan bisa mengkopinya, kecuali kalau dalam proteksi nanti itu ada ketentuan password yang harus dimasukkan. Nah, kita akan lanjutkan caranya. Ini saya close semua dulu. Caranya adalah kita jalankan dulu advance-nya, Foxit Advanced PDF Editornya. Kemudian, ya ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka file PDF kita yang sudah kita siapkan. Jadi untuk membentuk file PDF itu silahkan menggunakan Word, kita ketik, kemudian kita save as sebagai PDF atau yang lain. Nah, kita buka saja file yang tadi tulisannya asli, gitu ya. Asli bisa di copy, saya open. Baik, setelah file atau dokumen kita buka melalui Foxit Advanced PDF Editor, maka selanjutnya kita arahkan ke menu dokumen, kemudian kita pilih security. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, pastinya kalau none itu artinya dokumen kita tidak terproteksi. Kita pilih saja, misalnya kita menggunakan Acrobat Reader versi 7. Nah, di bawahnya itu ada pilihan password. Kalau kita menginginkan password untuk membuka dokumen itu, ya silahkan. Berarti hanya kita yang boleh membuka atau orang lain yang kita berikan password. Kemudian di bagian allow atau izinkan, nah di sini kuncinya. Kalau editing kita centang, maka file PDF yang kita berikan akan bisa diedit, diubah. Kalau kita hilangkan centang, maka PDF kita tidak bisa lakukan editing. Kemudian, nah ini printing. Jadi printing juga kita buang supaya tidak bisa di print. Kemudian copyingnya juga kita hilangkan. Nah, setelah ini baru kita oke. Dan kita save. Nah, maka PDF kita itu sudah menjadi file PDF yang terkunci. Nah, contohnya hasilnya seperti ini. Jadi ada ini yang sudah kita proteksi dan ini adalah backupnya. Jadi file aslinya di sini. Ini file asli. Jadi masih bisa kita copy paste. Nah, ini ciri khasnya masih ada printernya dan ini bisa kita copy paste. Klik kanan copy. Tetapi file yang ini yang sudah kita ubah tadi, kita setting, maka printernya nggak nyala dan tidak bisa kita copy. Dan ada tulisan secure-nya. Saya ulangi, walaupun ada tool yang bisa digunakan untuk membuka proteksi dari secure ini, tapi paling tidak orang itu akan berusaha terlebih dahulu. Nah, ada juga, ini saya close saja biar tidak crash ya. Namun ada juga seseorang yang punya dokumen itu memberikan namanya watermark. Ya, jadi ada mungkin logo atau tulisan nama kita di belakang dokumen kita. Jadi dia berada di belakang tulisan teks ini. Yaitu dengan caranya sama, dokumen kemudian kita berikan watermark. Ini supaya ketika mereka mau, setelah dia bisa membuka password kita, membuka secure kita, mereka harus mengedit lagi. Karena apa? Karena ada watermarknya yang berada pada tulisan kita. Nah, ini bisa dicari misalnya logo atau gambar ya, bisa kita tambahkan di sana. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memproteksi dokumen kita. Nah, tema ini merupakan salah satu bagian dari
keamanan data ya, keamanan data. Yang keamanan data ini berada dalam lingkup keamanan sistem informasi. Karena dalam keamanan data, keamanan sistem informasi itu ada banyak yang diserang, bisa mesinnya, bisa datanya atau informasinya. Jadi kita di tahap ini. Baik, sekian cara atau tutorial mungkin atau petunjuk bagaimana cara kita bisa memproteksi file PDF kita menggunakan tool PDF Advanced PDF Editor. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.